wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Fariksa Syifa Azizah dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum tentang pengertian dari makhluk hidup? Nah, sekarang kita belajar ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan manusia memiliki akal dan pikiran yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Teman-teman, kalian tahu tidak mengapa batu, angin, dan air tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, hal ini karena batu, angin, dan air merupakan benda mati. Mereka tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti yang dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa saja ya ciri-ciri dari makhluk hidup? Yuk kita belajar. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup itu ada 6, dan sebagian dari makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama adalah bergerak, kedua adalah bernafas, ketiga adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang keempat adalah berkembang biak, dan yang kelima adalah makan dan minum. Kemudian, yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yakni bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak sendiri dibagi menjadi 2, yakni bergerak secara aktif dan bergerak secara pasif. Bergerak secara aktif adalah perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Contohnya adalah berjalan, berlari, lompat jauh, yang memungkinkan adanya gerakan perpindahan tempat. Kemudian, yang kedua adalah bergerak pasif. Pergerakan ini adalah pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, seperti jalan di tempat, memegang sesuatu, dan lain-lain yang tidak memungkinkan adanya perpindahan tempat. Contoh dari cara bergerak adalah pada manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kemudian, burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap, dan ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Ciri yang kedua dari makhluk hidup adalah bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, pada tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara
dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Berikut merupakan alat pernafasan pada makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernafas menggunakan insang, sedangkan kakak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup pada hewan misalnya adalah pada ayam. Dimulai dari telur, kemudian menetas dan menjadi anak ayam hingga tumbuh menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada manusia dimulai pada saat janin, kemudian lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi balita, anak-anak, memasuki usia remaja, dewasa, kemudian memasuki usia dewasa tengah, dan yang terakhir adalah dewasa akhir atau lanjut usia. Tumbuhan juga mengalami masa pertumbuhan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan dimulai ketika menjadi biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, tumbuh lagi menjadi tanaman muda, dan fase yang terakhir adalah menjadi tanaman dewasa. Pada pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya adalah air, udara, kesuburan tanah, dan juga udara atau cuaca. Ciri yang keempat dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Baik manusia, hewan maupun tumbuhan berkembang biak dengan tujuan untuk meneruskan keturunannya agar tidak punah. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Pertama adalah melahirkan atau yang biasa disebut dengan vivipar. Kedua adalah dengan cara bertelur atau yang biasa disebut dengan ovipar. Kemudian yang ketiga adalah berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan atau yang biasa disebut dengan ovovivipar. Teman-teman pasti sudah tahu kan hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Misalnya adalah orangutan, sapi, kambing, dan juga kuda. Kemudian, untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya seperti burung, bebek, ikan, ayam, dan juga burung hantu. Wah, kita sudah sampai ke ciri makhluk hidup yang kelima, yakni makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Nah, untuk hal ini, lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan. Karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Contoh makanan dari makhluk hidup pada hewan misalnya adalah sapi dan kambing yang memakan rumput untuk mendapatkan energi. Kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Hewan-hewan yang memakan tumbuhan biasa disebut dengan hewan herbivora. Hewan-hewan seperti harimau, serigala, dan buaya memakan daging untuk mendapatkan energi. Hewan-hewan pemakan daging ini biasa disebut dengan hewan karnivora. Tumbuhan mampu mendapatkan makanannya sendiri. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan
Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang atau yang biasa disebut dengan iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Contoh dari ciri makhluk hidup yang terakhir ini adalah misalnya pada manusia. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Iya bukan? Contoh lain yang terjadi pada manusia adalah ketika kita sedang melihat bola yang akan mengenai tubuh kita, maka secara refleks tubuh kita akan menghindar dari bola tersebut. Pada hewan, hal ini biasa terjadi pada landak. Landak akan melingkarkan tubuhnya ketika ia mendapatkan rangsangan atau merasa sedang terancam. Kemudian, bunglon akan merubah warnanya mengikuti pohon ataupun tempat di mana dia merasa terancam. Dan juga terjadi pada cicak. Cicak secara otomatis akan melepaskan ekornya ketika ia merasa terancam. Contoh pada tumbuhan adalah misalnya pada daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh. Kemudian juga terjadi pada pacar Cina. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus ketika disentuh. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham kan mengenai apa itu makhluk hidup? Lalu apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan juga ciri-ciri apa yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Kalian juga sudah bisa membedakan kan mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan mana yang tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Oh iya teman-teman, untuk mempermudah kita dalam mengingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup, yuk kita bernyanyi. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1. Makan, 2. Bernafas, 3. Berkembang biak, 4. Tumbuh, 5. Bergerak, peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1. Makan, 2. Bernafas, 3. Berkembang biak, 4. Tumbuh, 5. Bergerak, peka terhadap rangsang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.